Kita mulai dari teks yang pertama ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, yang menguasai, yang memelihara alam semesta, wal aqibatul muttaqin, dan itu nanti akan berkonsekuensi terhadap para orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu, dan salat dan salam ala nabihi, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan juga kepada keluarganya ajma'in dan semuanya. Mari kita lihat di baris atau di halaman pertama ini menjelaskan tentang apa dari kitab Ayyuhal Walad ini. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min talabatil muqtaqaddimin lazama khidmata Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Anna wahidan min talabah al-mutaqaddimin, ada salah satu mahasiswa dulu itu, lazama, yang senantiasa khidmah, melayani atau senantiasa membersamai terhadap siapa? Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam, bersama Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu senantiasa membersamai dengan Imam Al-Ghazali. Qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan Allah mensucikan ruhnya. Kenapa tadi si tolabah tadi washtaghala bitahsil wa qiraatil ilmi alaihi? Washtaghala, dia senantiasa menyibukkan dirinya mahasiswa tadi bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi, senantiasa menuntut ilmu terhadap Imam Al-Ghazali tadi, dan juga membaca ilmu pengetahuan karya-karya Imam Al-Ghazali. Hatta jama'a daqaiqal ulum, sampai dengan ilmu-ilmu yang terinci ya, sampai mendetail banget. Wastakmala fadailan nafsi, sampai kemudian dia itu si mahasiswa tadi wastakmal fadailan nafsi, sampai dengan ingin menyempurnakan pribadinya, fadailan nafs. Tsumma innahu tafakkara yauman fi hali nafsi. Tsumma innahu tafakkara yauman, suatu ketika si mahasiswa tadi berpikir, ya, suatu hari dia itu berpikir, wa khatara ala balihi, terlintas dalam benaknya. Setelah sekian tahun para mahasiswa Imam Al-Ghazali tadi berpikir, bertanya di dalam benaknya apa? Wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum. Si mahasiswa tadi, saya telah membaca anwa'an minal ulum, berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa syaraftu ri'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan menghabiskan ri'ana umri, menghabiskan masa-masa mudaku katanya, untuk apa? Ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Imam Al-Ghazali tadi. Wal'an, dan sekarang, yang bagi li an a'lama ayu naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri. Nah, sekarang saya mau tanya, kata si mahasiswa terhadap dirinya, an a'lama ayu naw'iha yanfa'uni ghadan, kira-kira ilmu apa yang akan memberikan manfaat kepadaku, wa yu'annisuni fi qabri, dan juga itu akan menjadi penyenang ketika kan sudah berada di alam kuburku, kata si mahasiswa tadi. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atruku, dan saya tidak ingin mendapatkan ilmu yang tidak manfaat sehingga aku meninggalkan ilmu yang tidak manfaat tadi. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Doa yang dimunajatkan oleh Rasulullah dan dikutip oleh mahasiswanya Imam Al-Ghazali tadi,
Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka para jamaah sekalian, ini satu kesadaran yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Gimana caranya supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat, itu tadi. Ya. Dan ini yang seringkali terlintas di dalam benak mahasiswa Imam Al-Ghazali tadi. Maka kemudian apa? Fastamarrat hadil fikratu. Ini berulang-ulang ya, pikiran ini ya terus terlintas hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, sehingga kemudian si mahasiswa tadi menulis surat ya kepada Imam Al-Ghazali. Untuk apa? Istiftaan, untuk minta nasihat, minta fatwa, minta saran, bisa berkonsultasi lah ya, untuk minta konsultasi kepada Imam Al-Ghazali. Wa sa'alahu masaila wal tamasa nasihatan wudu'an. Dan si mahasiswa tadi ingin ketemu dengan Imam Al-Ghazali untuk menyampaikan persoalan ini dan meminta nasihat serta minta doa kepada Imam Al-Ghazali. Qala, ya, lalu kemudian Imam Ghazali berkata, wa in kana musannifatu Syekh al-Ihya wa ghairihi tashtami'u ala jawab. Ini qalanya berarti si mahasiswa tadi ya. Maka mahasiswa tadi berkata, wa in kana musannifatu Syekh, meskipun ada banyak karya-karya yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali, kal Ihya, seperti halnya kitab Ihya Ulumuddin, Baghairihi, dan kitab-kitab lainnya, itu tashtamilu ala jawabi masaili, meskipun itu ada kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, di kitab Ihya dan kitab-kitab yang lain yang memungkinkan bisa menjawab terhadap masalahku, lakin maksudi ayyaktuba asy-syekh hajati fi warqatin takunu ma'i muddata hayati. Tapi saya minta tolong kepada Imam Al-Ghazali ayyaktuba, untuk menulis Imam Al-Ghazali hajati fi warqatin, untuk bisa menulis ya kebutuhan saya ini, jawaban terhadap masalah saya itu fi warqatin, di dalam lembaran-lembaran, takunu ma'i muddatan hayati, sehingga itu kemudian akan menjadi pegangan saya sepanjang masa. Kemudian wa a'malu bima fiha muddata umri, dan saya akan mengamalkan tulisan itu ya, atau fatwa-fatwa dari Imam Al-Ghazali itu kalau sudah ditulis akan saya lakukan sepanjang usiaku, katanya, sepanjang umurku, muddata umri, insyaallah ta'ala. Fayaktubu Syekh hadhihi risalah ilai fi jawabihi wa wa'ala. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menjawabnya dengan menulis itu. Jadi para jemaah sekalian, dari paragraf yang pertama di halaman pertama ini menjelaskan kalau kita skripsi itu tentang latar belakangnya ya, latar belakang penulisan kitab Ayyuhal Walad ini. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini hadir ditulis oleh Imam Al-Ghazali atas permintaan salah satu mahasiswa beliau. Ya, atas permintaan salah satu mahasiswa beliau. Mahasiswanya itu senantiasa khidmah, senantiasa membersamai, senantiasa mencari ilmu, senantiasa tekun ulang kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau baca semua gitu. Tapi beliau tadi berpikir dalam dirinya, saya sudah baca semua ilmu karya-karya Al-Ghazali tadi. Tapi saya berpikir, kira-kira dari ilmu-ilmu yang saya peroleh itu, ilmu mana yang manfaat itu? Kira-kira itu pertanyaannya. Dan itulah yang kemudian terus bimbang dalam pikiran si mahasiswa, dan kemudian menyampaikan kepada Imam Al-Ghazali dan mohon diberikan jawaban secara tertulis. Nah, jawaban secara tertulis inilah yang kemudian dijadikan kitab ini, Ayyuhal Walad. Itu
Ini luar biasanya ya, luar biasa tradisi akademik dulu abad ke-12 Imam Al-Ghazali menulis karya karena permintaan mahasiswa. Dan permintaannya luar biasa. Kesadaran bahwa beliau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan insya Allah mahasiswa UIN kita ini juga ada kesadaran ini. Dari semester 1 sampai semester 8, semester 14, udah 7 tahun misalnya, atau udah sekian tahun di UIN, pernahkah kita terlintas dalam bayangan kita? Ya Allah, sudah sekian SKS sudah kita lalui ya. Dari sekian SKS itu kira-kira apa sih yang bisa memberikan manfaat untuk masa depan saya gitu? Ilmu yang manfaat itu. Nah, ini yang kemudian beliau tulis, meminta kepada Imam Ghazali untuk memberikan jawabannya. Dan karena ketulusan seorang guru terhadap murid, karena keikhlasannya seorang guru terhadap mahasiswanya, subhanallah, tadi kitab yang sudah ditulis 900 tahun yang lalu itu masih ada. Ketulusan, keikhlasan itu. Ya. Dan ini kan Imam Al-Ghazali nggak tahu royalti kan ya, nggak ada royalti kita gitu, tapi masih ada. Jadi ini para jamaah sekalian, ya, pelajaran satu luar biasa. Ketulusan itu yang menjadikan karya ini masih tetap bertahan. Di samping tentu karya ini juga memberikan isinya, kandungan-kandungannya itu memiliki kemanfaatan buat kita semuanya. Baik. I'lam ayyuhal walad al-muhibbul aziz, kata Imam Al-Ghazali. Ini jawaban dari Imam Al-Ghazali. Ketahuilah ayyuhal wahai mahasiswaku, wal muhibbul aziz, yang saya sangat senangi, yang sangat saya cintai. Atau lambahu baqaka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibbai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan engkau itu dalam ketaatan kepada Allah, dan juga wasalaka bika sabila ahibbai, benar-benar senantiasa lurus pada jalan-jalan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Imam Ghazali? Ana mansyurun nasihati yuktabu min ma'dani risalah. Ana mansyurun nasihat, sesungguhnya nasihat-nasihatnya yang banyak kesana kemari itu masyhur, yang sudah banyak itu yuktabu min ma'dani risalah, ditulis dari berbagai macam sumber-sumber yang otoritatif lah, dari hadis-hadis Nabi dan seterusnya. In kana qad balaghaka minhu nasihatun, kalau toh itu sudah cukup menjadi nasihat buat engkau, fa ayu hajatin laka fi nasihati, maka apalagi yang kamu mau, kira-kira itu. Walam yablughuka faqulli, maka kalau memang itu belum sampai pada engkau, katakan kepadaku. Madza hasaltu fi hadhihi sinin al-madiyah, bertanyalah pada dirimu, kira-kira apa yang engkau telah peroleh dari tahun-tahun yang lewat itu. Artinya ini jawaban Imam Ghazali. Coba, kata Imam Ghazali, sebenarnya sudah banyak buku-buku yang sudah menjelaskan tentang problem mahasiswa itu tadi. Maka itu sudah banyak sebenarnya. Tapi kalau memang kalian pengen belum juga mendapatkannya, silahkan coba renungi apa yang telah kau lalui, apa yang kau hasilkan dari pengalaman belajar engkau itu tadi. Oke. Sekarang para jemaah sekalian masuk kepada nasihat yang pertama nih. Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qaluhu alaihi salam. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah, di antara nasihat-nasihat, kumpulan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu terhadap umatnya, itu qaluhu alaihi salam, itu adalah sabda Rasulullah SAW. Apa sabdanya? Ini yang pertama ya, nasihatnya supaya dapat ilmu yang manfaat tadi. Sabda Rasulullah, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi
istighaluhu bima la ya'ni. Alamat itu tanda, ciri-ciri, indikator dari i'radillahi ta'ala, dipalingkannya Allah subhanahu wa ta'ala adil abdi dari hamba Allah. Allah berpaling dari hamba itu ketika apa? Istighaluhu, ketika sang hamba itu sibuk bima la ya'nihi, dengan aktivitas yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Nah ini sekali lagi ciri Allah berpaling dari hamba itu adalah ketika hamba itu sibuk dengan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Itu Masya Allah ya. Wa ini mur'un zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min ibadat la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Wa ini mur'un, sekiranya seorang itu zahabat sa'atan min umrihi, satu detik saja dari masa dan usianya itu tadi, fi ghairi ma khuliqa lahu min ibadat, tidak digunakan untuk beribadah, la jadirun, mesti dia akan menyesal, antatula alaihi hasratu, dan kemudian rasa meruginya itu berkepanjangan. Waman, dan siapa orangnya jawaza arba'ina, sudah berusia 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, ya, siapa orang yang sudah usianya 40 tahun walam yaghlib khairuhu, yang kebaikannya itu ya tidak mampu melebihi ala syarrihi, kebaikan yang aktivitas kebaikannya itu tidak melebihi dari kejahatannya, dari kejelekannya, wala yatahajjaz fal yatajahhaz ilan nar, maka hendaknya yang bersangkutan siap-siap masuk neraka. Masya Allah. Ini hadis Nabi yang dikutip di dalam kitab Al-Waladain. Jadi salah satu indikator dari dipalingkannya perhatian Allah, Allah tidak mempedulikan terhadap umatnya, itu adalah ketika umatnya tidak, ketika dia sibuk, aktivitasnya itu tidak manfaat. Ini handphone ya Pak ya, handphone coba, baru bangun udah buka handphone, terus lagi kerja buka handphone, terus nyampe rumah buka handphone, mau tidur buka handphone. Kira-kira dalam satu hari itu berapa jam itu buka handphone? Terus yang dicari ataupun yang dibuka dari handphone itu apa? Nah itu. Kalau toh la ya'nihi, isem-isem aja nggak ada manfaatnya, la jadirun, kata hadis. Nyesel katanya, nyesel. Handphone bukan berarti haram, nggak boleh. Tapi dari aplikasikah atau dari fasilitas handphone ini, monggo dicari yang sekiranya itu manfaat. Kalau hanya iseng-iseng tadi yang tidak ada layaknya, tidak ada manfaatnya, maka kata kitab ini kita sendiri menjadi orang yang menyesal. Antatula alaihi hasratu, dan rugi minta ampun. Bahkan tadi mari kita introspeksi. Pak Alam ini udah usia 40 tahun apa belum? Kalau sudah usianya 40 tahun, ternyata kebaikan kita itu belum melampaui dari kejelekannya, dari kejahatannya, dari kesia-siaannya, maka tadi fal yatajahhaz ilan nar. Mudah-mudahan kebaikan kita melampaui dari kejelekan ataupun kejahatan kita dan sisa-sisa waktu ini. Ya, kenapa 40 tahun? Karena memang mungkin usia kan kita rata-rata 60-an tahun gitu ya, usia Rasulullah, umat Rasulullah itu. Yang 80 tahun ke atas agak jarang gitu. Sehingga pas tengahnya itu 40 tahun. Nah, tapi ini insya Allah Bapak Ibu sekalian para jamaah,
Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan husnul khotimah buat kita semuanya. Wa fi hadhihi nasiha kifayatun li ahli ilmi. Ini cukup ya. Wa hadhihi nasihat ini kifayatun, cukup li ahli ilmi, bagi kita selaku pencari ilmu. Apa itu maksudnya? Mari kita gunakan waktu kita dan sebaik-baiknya. Waktu itu dan sebaik-baiknya. Baik, kira ini aja ya pengajian kita hari ini. Pengajian kita hari ini menyimpulkan dua hal. Yang pertama tadi di paragraf pertama menjelaskan tentang latar belakang penulisan kita. Ya, apa tadi latar belakangnya? Karena permintaan mahasiswa Imam Al-Ghazali. Yang kedua, nasihat yang pertama buat mahasiswa tadi untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan digunakan pada aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kesehatan lahir dan batin, dan juga kemanfaatan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.